Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Seperti hari ini Bitcoin dan beberapa altcoin gila banget. Penurunannya cukup lumayan drastis ya. Meskipun masih di atas 100 ribuan dolar, tapi 24 jam terakhir begitu dengan beberapa altcoin itu gila banget. Bahkan Ethereum itu turun di atas 6%. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin. Ya aduh, kayaknya lagi melempem banget ya, karena konflik yang terjadi di global gitu ya, yang membuat market aduh kayaknya ngeri banget ya. Jangan sampai sih arahnya konfliknya makin melebar ya. Mudah-mudahan cukup selesai dan lain sebagainya lah ya, dan sehingga marketnya kembali bullish lagi ya. Kalau kita lihat chart Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan, sepertinya harapan setelah halving masih berlaku lah ya. Kalau kita lihat dalam time frame menggunakan bulanan aja, Bitcoin setelah halving, Bitcoin itu masih kencang banget ya. Kita lihat di halving Bitcoin kedua di tahun 2016, puncak tertingginya 2017, kemudian halving ketiga tahun 2020, puncak tertinggi 2021, dan halving Bitcoin yang keempat tahun 2004. Ya, banyak beberapa analis juga memprediksikan puncak tertingginya tahun ini gitu ya, tahun 2025. Masih dalam skenario awal, jika masuki fase kotak yang warna hijau, ditargetkan sih masih di atas 150 ribuan dolar. Meskipun ya kalau kita lihat di sini, ini harga terendahnya itu di angka 68 ribuan. Meskipun sudah terjadi misalkan turun gitu ya drastis karena konflik global ini yang memperluas gitu ya, sehingga market turun misalkan ke 90 ribu atau 80 ribu, tapi dia masih dalam fase amannya. Karena kita lihat ya, Bitcoin setelah halving cenderung terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Makanya jangan lengah dikit ya, manfaatkan momen buy the dip ini, karena kalau kita lihat di kuartal keempat potensi bakal lebih tinggi, sama seperti di beberapa halving Bitcoin sebelumnya juga ya. Itu terjadi di halving Bitcoinnya, dampaknya itu terjadi di kuartal keempatnya, satu tahun setelahnya ya, bahkan antara Oktober sampai dengan di bulan Desember. Makanya saya suka katakan manfaatkan momen buy the dip ini. Hanya tinggal tunggu beberapa bulan ya, Oktober sampai dengan di bulan Desember ya, siap-siap buat take profits ya kayaknya, karena 2 tahun setelah ada halving Bitcoin biasanya bakal koreksi ya. Makanya momen krusialnya tahun ini sih ya. Kalau kita lihat ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget. Saya pakai ini udah sejak 2021, jadi 4 tahun kurang lebih ya saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget enak? Karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Bahkan untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi tanpa biaya juga ya. Bahkan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak banget beberapa airdrop juga. Bisa kalian lakukan, klik aja di deskripsi video ini, dan Bitget bakal bagi-bagi untuk beberapa orang yang beruntung ini banyak banget ya. Terus di Bitget juga ada yang 30-an bahkan ratusan persen di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya. Dan tentu saja nggak ada namanya gangguan maintenance, enak aja pakai Bitget ini ya. Biasanya kan kalau di exchange lain atau exchange lain gitu ya, ada tiba-tiba maintenance atau lagi pemeliharaan atau lain sebagainya, sehingga terganggu untuk melakukan take profit ataupun pembelian dan sebagainya. Di Bitget belum pernah sih ngerasain hal tersebut ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan berikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Karena banyak banget yang minta request, bang tolong update terbaru dong dari Pi. Pi harganya hari ini kita lihat ya, 0,5 dolar ya, kayaknya cukup koreksi dalam setelah dia mencapai puncak tertinggi 28 Februari ya kalau nggak salah, 28 Februari tahun 2025 nih, atau sekitar 26 Februari ya, atau sekitar 6 hari setelah mereka membuka perdagangan di beberapa bursa atau di beberapa checks ya. Dan kita lihat hari ini adalah 0,5 dolar. Kalau kita lihat juga dalam tertingginya itu kurang lebih 2,98 atau kurang lebih 3 dolar ya. Jadi kalau misalkan nih, ini market capnya saat ini adalah volume perdagangan mereka 82 juta dolar, sedangkan market capnya 3,8 miliar dolar, artinya di bawah 4 miliar dolar. Nah, kalau kita lipat gandakan, misalkan ini market capnya tembus hingga 8 miliar dolar ya secara global di saat kebalikan arah. Artinya 0,5 dikali 2 berarti kan 1 dolaran udah kelihatan tuh ya. Kalau misalkan tembus ke 12 miliar dolar, berarti kan udah kelihatan tuh 1 atau 2 dolar udah kelihatan. Kalau tembus market hingga 20 miliar dolar, berarti kan udah mau ke ATH lagi nih dari Pi. Makanya di saat lagi koreksi bisa dimanfaatkan momen ini. Dia cukup lumayan panjang buat ke ATH baru, karena kalau kita naik 100% aja dia baru 1 dolar nih. Kalau dia naik 3 dolar berarti kan butuh
300-400% kurang lebih ya dari Pi tersebut untuk mencapai ke puncak tertingginya, karena penurunannya saat ini adalah di angka 0,5 dolar. Kan masih banyak banget kan cuannya ketika momen pembelian di saat lagi bearish tersebut. Karena kalau kita lihat mereka juga sudah menambahkan di beberapa checks ya besar, seperti awalnya kan ada OKX dan Bitget, kemudian disusul oleh beberapa checks besar seperti Maxi Global, Get.io, Bitmart, LBM, XT.com, OKX dan lain sebagainya. Nah, mereka juga bakal ada beberapa event menarik nih di bulan Juni ini ya. Nanti kita ulas semuanya. Kemudian di sini ada beberapa update terbaru, termasuk tombol baru telah ditambahkan ke aplikasi dari Pi browser mereka. Jadi tombol baru ini itu untuk memungkinkan para pioner untuk menyinkronkan status KYC mereka antara Pi app dan Pi browser. Jadi jika status KYC kalian tuh di aplikasi KYC ditampilkan sebagai KYC lulus atau sudah lulus KYC ya, tetapi aplikasi penambangan kalian tidak mencerminkannya. Jadi kalian bisa gunakan tombol ini untuk menyinkronkan status tersebut. Jadi ini sangat bermanfaat bagi banyak pengguna untuk menyelesaikan KYC-nya jika ada masalah dalam sinkronisasi ya. Bahkan kalau kita laporan dari Pi Core Team, dari akun resmi di Pi Network ya, jadi sudah lebih dari 100 hari sejak peluncuran Open Network mereka. Sejak saat itu ekosistem Pi itu terus bertumbuh dan berkembang. Ini laporan dari MyNavi juga. Jadi selain meluncurkan inisiatif pengembangan Pi Network, Pentures, yang berimplementasi secara strategis pada perusahaan, rintisan dan bisnis. Jadi pembaruan penting juga dirilis yang meningkatkan perdagangan lokal, kemudian utilitas dengan tingkat platform, kemudian keamanan, aplikasi yang berbasis utilitas, dan banyak lagi gitu ya. Bahkan kalian bisa cek juga di mynavi.com blog mereka untuk mempelajari tentang apa ya dan pertumbuhan serta kemajuan terbaru gitu ya dari Pi Network ini, termasuk beberapa transaksi lokal kalau nggak salah di app Pi Network sendiri ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi kalau kita dibuka aplikasi dari Pi sendiri, jadi ada sekitar beberapa hari lagi atau kurang lebih 1 minggu lagi deh ya sebelum katanya Pi Today ya. Dan Pi Today ini bakal menggoda hubungan antara Gen AI dan Pi Network. Jadi ada kerjasama setelah cara langsung yang bakal terlaksana di Gen AI Final at Consensus 2025. Dan ini tanggal 28 Juni 2025, yang tinggal beberapa hari lagi. Sepertinya bakal ada event besar. Biasanya ya, sebelumnya malah terjadi pemumpaan. Misalkan tanggal 28, 27 biasanya lebih kencang. Pas hari hanya itu malah kebalikannya, malah koreksi. Coba lihat nanti ya, biasanya begitu ya. 26 misalkan 26, 27 naik, misalkan 28 biasanya turun pas lagi hari-hariannya. Makanya kalau mau entry di saat ini sebelum di tanggal 27 ya bisa, mungkin kalau main scalping ya bisa aja misalkan saat ini 0,5, nanti dia tingginya misalkan 0,7 atau 0,8. Ya kan lumayan tuh ya. Karena memang saat ini ya menjadi bahan spekulasi dari para pioner adalah Gen AI ini, meskipun Pi Core Team telah berkomunikasi dengan tim Gen AI di konferensi konsensus 2025 sebelumnya, hal itu tidak mampu menghentikan rasa ingin tahu para pelopor tentang Gen AI ini. Jadi perubahan seperti apa sih yang akan dibawa Gen AI yang sangat dinantikan ke Pi Network? Oke, kita lihat aja tanggal 28 Juni mendatang. Bahkan di Pi Core Team pun mereka membahas tentang jawaban hal tersebut. Apakah bakal ada gebrakan lainnya? Nah, kita lihat aja nih ya. Yang menarik, apakah mereka salah satunya bakal listing di beberapa checks besar, dan apakah itu Binance? Oke, kita lihat aja nih ya. Karena kita lihat voting mereka sejak di bulan Februari, ya, kalau nggak salah tanggal 17 Februari ya 2025 kemarin kan Binance membuat vote agar si Pi Network itu ditambahkan lah ya, atau listing di bursa Binance atau di exchange Binance. Tapi sampai dengan saat ini belum ada titik terangnya gitu ya, arah apakah bakal listing di Binance atau kejutan. Makanya kita nantikan banget nih di tanggal 28 Juni ada kejutan apa yang menarik di antara dengan Gen AI bersama dengan Pi Network, atau ada announcement lain, atau ada kenaikan harga sebelumnya. Ini kita lihat ya. Biasanya ya perhatikan aja nih. Jangan pas tanggal 28 tunggu naik ya. Biasanya tanggal 27, 26-nya pas lagi naik ya. Hari ini lagi koreksi misalkan 0,5 dolar atau 0,4 dolar. 27 atau 26 ya biasanya naik ya, 0,6, 0,7 kita lihat aja nih ya, karena ada eventnya di hari besoknya tanggal 28 Juni ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.